maut kita semua. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita dan kita mau undang kuasa Roh Kudus yang bekerja pagi hari ini. Besar anugerah. Tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Haleluya. Dalam segala kelimpahan. Amin. Melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada, sebagaimana Ku ada. Haleluya. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Amin. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Haleluya. Karena anugerah-Mu tercurah. Mari kita angkat tangan kita. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar anugerah. Angkat tangan kita sama-sama. Besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebentar Bapak Alex berdoa untuk Tuhan. Jemaat yang hadir pada ibadah hari ini dan juga jemaat yang mengikuti melalui Zoom, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu. Kami ingin menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami. Karena kami ada Tuhan sampai saat ini. Kami yakin dan percaya semua karena berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan kami boleh Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah kami Tuhan menikmati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tubuh jiwa roh kami ada di tempat ini Tuhan, untuk meninggikan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan lagu Saat Ku Masuk Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Lagi sekali katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan ku bawa korban syukurku. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Sebab itu kita mau bersorak-sorai bagi Dia pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia. Anggur baru tercurah bagi kita. Sebelum kita nyanyi, mari kita kasih salam sama teman kiri kita. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Kita rasakan lawatannya pagi ini. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah bagi kita. Ada anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sekali lagi katakan, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Urapi umatnya, urapi umatnya, nyata. Lagi sekali, urapi umatnya. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Saudara percaya ketika kita nyanyi dengan bersorak-sorai, maka Roh Kudus akan tercurah di tempatnya. Amin, saudaraku. Kita istirahat sebentar. Kita akan dengarkan pujian dari Yod. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini, karena kemurahan Tuhan, atas izin Bapak Ibu juga,
kami ingin mempersembahkan satu lagu dari AMS Youth atau AMG Youth. Kiranya lagu ini bisa memberkati Bapak Ibu dan bisa menjadi pujian bagi nama Tuhan. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja,
kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lagi sekali, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tahanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lagi sekali, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tahanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh, dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala. Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lagi sekali, katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun. Dengan sukacita katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepas. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. 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 Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
tersesat, mengikuti jalan. Lagi katakan, peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku. Biarlah ini menjadi pengakuan kita pada pagi hari ini, bahwa kita perlu Roh Kudus untuk memegang tangan kita pagi hari ini. Karena kita tahu kita tidak dapat jalan sendiri tanpa pegangan daripada Roh Kudus. Biarlah kita katakan kepada Tuhan, bawalah diri kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus ada di tempat kita pagi hari ini. Saya yakin dan percaya ketika kita menyembah Dia, ketika kita memuji Dia dengan segenap hati kita, kita akan melihat lawatan Roh Kudus di tempat ini menjamah satu persatu kita yang hadir pada kali ini. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Haleluya. Allah yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini lagi. Singer saja nyanyikan lagu ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita jemaat mau siapkan hati kita. Kita sembah Dia pagi hari ini. Kita mau undang Roh Kudusnya hadir di tengah-tengah kita pagi ini untuk melawat kita, menjamah setiap hati kita yang datang pagi hari ini. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita pakai waktu yang singkat ini untuk menyembah Roh Kudus. Jangan biarkan kita pulang tanpa jamahan daripada Roh Kudus. Dan biarlah ini menjadi tekad dalam kehidupan kita untuk kita katakan kepada Tuhan, bawalah diri kita kepada setiap segala kebenaran, agar kita tidak tersesat dalam kehidupan kita setiap hari, tapi kita bisa terus mengikuti apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Katakan, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni. Ajaiblah Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu.
menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat ini, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Lagi sekali katakan, mengalir kuasanya, mengalir kuasa. Sebentar saya minta dengan hormat Ibu Pungling akan maju ke depan berdoa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa, bukan tenang bersamamu Tuhan, bukan tenang bersamamu Tuhan, bukan tenang bersamamu Yesus, bukan tenang bersamamu Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih Bapa untuk kasih karunia yang sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau telah memberikan kesempatan kepada kami ya Bapa, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu ya Bapa, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kau urapi, Kau berkati hamba-Mu, pendeta Nemo yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Agar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, semuanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Jadikan firman yang akan kami dengar ya Bapa, menjadi rema bagi kehidupan kami semua ya Bapa. Beri kemampuan kepada kami ya Bapa, untuk dapat mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Beri kemampuan kepada kami ya Bapa, agar kami dapat melakukannya ya Bapa. Lunakkan hati kami ya Bapa, agar firman yang kami dengar dapat tumbuh subur di dalam hati kami, berbuah berlipat kali ganda ya Bapa. Berfirman-Lah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya kami serahkan mimbar kepada Bapak Pendeta Nemo Bahari. Haleluya. Selamat pagi semua. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Seperti biasa, mari kita bagikan senyum di kiri kanan kita yang belum disenyumin, ditegur sapa. Yang di rumah juga semoga semua sehat-sehat ya. Jangan lupa tersenyum sebelum dengar firman Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan? Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Di dalam tema bukan langkah pertama yang penting, berarti langkah terakhir yang lebih penting. Amin. Bahwa kalau kita sudah memulai sesuatu, bukan cuma mulai saja yang bagus, tetapi lebih bagus lagi kita mengakhiri apa yang sudah kita mulai, Bapak Ibu ya. Memulai itu baik, tetapi mengakhiri itu jauh lebih baik. Jadi jangan kita jadi orang yang hanya mulai, tetapi tidak mengakhiri apa yang sudah kita mulai. Dan saya percaya ini tema yang Ibu Gembala pilih dari Roh Kudus menjadi pesan yang penting untuk kita renungkan sama-sama. Dan pada pagi hari ini secara khususnya saya mau mengajak kita belajar dari satu surat yang boleh dibilang surat yang jarang atau tidak terlalu sering diperhatikan atau dibahas, ya, dan mungkin tidak menjadi salah satu kitab dalam Alkitab yang favorit, saudaraku, ya kan, mungkin bukan satu kitab yang banyak diperbincangkan atau dikhotbahkan dan seterusnya, yaitu surat Yudas. Kalau
Kita akan lihat sama-sama surat ini, karena surat ini mengajak umat Tuhan untuk tetap berjuang mempertahankan iman mereka sampai langkah yang terakhir. Dan memang surat ini, saudaraku, mungkin jarang kita baca, jarang kita apalagi pelajari, kita renungkan, saudaraku, karena memang tempatnya aja sudah nyempil. Lokasinya ya di dalam Alkitab saja, banyak orang mungkin disuruh cari kitab surat Yudas. Di mana ya Yudas itu ya? Apa saya kok baru tahu ada Yudas yang nulis surat mungkin. Sebagian dari kita berpikir taunya Yudas itu cuman Yudas Iskariot, saudaraku, ya kan. Wah, masa pengkhianat nulis surat, masa pengkhianat nulis firman Tuhan gitu ya kan. Ya tentunya inilah saudara, karena banyak orang tidak memahami seluruh isi firman Tuhan. Kadang-kadang kita cuma tahu hal-hal yang populer, bagian-bagian yang sudah umum dan sebagainya, tetapi lupa bahwa Alkitab itu ada 66 kitab, dan setiap kitab yang ada dalam Alkitab adalah pesan dari Tuhan yang penting. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi kita buka surat Yudas, dan seperti yang sudah saya katakan, kita akan lihat bagaimana Yudas mengajak umat Tuhan untuk tetap mempertahankan iman mereka dan berjuang sampai pada akhirnya. Dan saya harap setiap Bapak Ibu buka Alkitab semua, kita akan baca bersama-sama surat Yudas ini. Ada 25 ayat Bapak Ibu ya. Tapi berhubung waktu, saya akan persingkat saja. Ya, kita akan lihat 2 ayat yang pertama, yaitu biasa setiap surat dalam Alkitab dibuka dengan pesan, perkenalan dari siapa yang menulis, dan kadang-kadang ditambahkan kepada siapa. Tetapi kita lihat di sini pada pagi hari ini, kita perhatikan, kalau Bapak Ibu mau diberkati, mari kita perkatakan firman Tuhan dengan saya sama-sama. 2, 3. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Yang terima berkat katakan, amin. Sebuah surat yang dimulai dengan memperkenalkan siapa Yudas, Bapak Ibu ya. Yudas ini seperti yang saya katakan bukan Yudas dari salah satu 12 murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Tapi ada beberapa Yudas dalam Alkitab, dan Yudas yang menulis ini memperkenalkan dirinya. Pertama-tama dia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang budak yang dibeli, yaitu hamba, doulos. Artinya seorang budak yang telah dibayar, telah dibeli menjadi milik sepenuhnya dari tuannya, yaitu Yesus Kristus. Jadi pertama dan utama dia perkenalkan dirinya terlebih dahulu, siapa istilahnya titel yang ingin dia tonjolkan, siapa dia yang ingin orang lain ketahui tentang dirinya, bukan tentang hal yang lain, tetapi yang pertama dan yang utama bahwa saya ini hanyalah seorang budak yang sepenuhnya menjadi milik dari Yesus Kristus. Dan kalau kita perhatikan yang kedua, saudaraku ya, bagian yang kedua, dan saudara Yakobus. Siapa Yakobus ini? Tentunya mereka yang menerima surat dari Yudas, walaupun tidak disebutkan di sini, tetapi kalau sampai Yudas mengatakan saya ini saudaranya Yakobus, berarti orang-orang asumsinya semua orang sudah tahu siapa Yakobus itu. Ya, jadi nggak perlu lagi disebutkan Yakobus yang mana dan sebagainya. Di kalangan gereja Tuhan pada waktu itu seorang Yakobus itu cuma satu yang paling terkenal, satu orang yang paling diketahui oleh semua orang percaya, yaitu Yakobus yang adalah saudara dari Tuhan Yesus. Adik dari Tuhan Yesus, adik tiri tentunya Bapak Ibu ya. Sama ibu beda bapak ya kan. Jadi Yakobus ini menjadi, kalau kita lihat dalam sejarah gereja, di dalam kitab para rasul, dia menjadi gembala senior dari jemaat di Yerusalem. Jadi Yudas ini hanya mengaku sebagai, ya pokoknya saya ini adalah budak Tuhan Yesus dan saya ini saudaranya si Yakobus. Saudara semua tahu dong siapa Yakobus, istilah begitu ya. Saya ini Yakobus saudaranya. Dan jadi dengan kata lain dia sebenarnya masih ada hubungan darah dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat zaman sekarang, kalau kita tuh masih punya hubungan keluarga, punya darah dengan orang penting, seorang yang terkenal dan sebagainya, ya kan? Biasanya kita kemana-mana tuh kita bawa-bawa, ya kan? Nama orang kita bawa-bawa, kita perkenalkan diri, saya ini saudaranya ini, cucu tetangga dari kakek, dan sebagainya, dari si ini dan seterusnya. Wah, pokoknya gembar-gembor siapa gue, gitu ya kan? Nepotisme, ya kan? Saya ini masih keturunan, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Yudas nggak kayak begitu, Bapak Ibu ya. Kalau dia mau tentunya dia untuk pengen cari nama,
di depan semua orang Kristen, wah saya ini saudaranya Yesus. Kalau kita baca dalam Markus, kita baca dalam Injil, kita lihat bahwa dia adik paling kecil kemungkinan, saudaraku, ya kan. Yakobus ini anak kedua, masih ada Simon lagi, masih ada siapa lagi, satu lagi, saya lupa namanya, sudah. Jadi pokoknya ada 4 lagi laki-laki dan dia Yudas yang paling kecil, saudara, ya kan. Jadi saya adik paling kecil saja. Tetapi dia tidak tonjolkan itu yang pertama dan yang utama, dia katakan bahwa saya adalah hamba Yesus Kristus. Artinya apa, Bapak Ibu? Anak Tuhan harus jadi orang yang rendah hati. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu, ya kan. Nggak usah bawa-bawa membanggakan ini itu dan sebagainya. Jadi hamba Tuhan itulah kebanggaan yang terbesar bagi seorang Yudas. Dulunya dia bukan percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus masih hidup, dia bersama Yakobus juga, ya kan? Bahkan ibunya juga, Maria juga sempat tidak mempercayai Yesus. Bahkan mereka pikir, wah dia sudah jadi gila. Mereka mau tarik Yesus pulang. Tapi Yesus bilang, siapakah ayahku dan siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapa, merekalah saudaraku, merekalah ibuku. Seterusnya. Jadi begitu Yesus bangkit, dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan baru dia menyadari, oh Yesus adalah Tuhan. Dan semenjak saat itu dia menjadi seorang hamba dan melayani Tuhan, dan bahkan dia digerakkan oleh Tuhan untuk menulis sebuah surat yang kemungkinan adalah surat yang terbuka untuk siapa saja. Karena zaman dulu, Bapak Ibu, kalau seseorang mau berkhotbah dan supaya pesan yang dia sampaikan itu bisa diterima bukan hanya oleh satu kesempatan saja seperti saat ini saya berkhotbah, semua saudara dengar khotbah saya, tetapi kalau direkam nanti orang lain bisa nonton di tempat yang lain pada waktu yang berbeda. Tapi zaman itu nggak ada kan, nggak ada rekaman dan sebagainya. Dan bagaimana caranya seorang utusan Tuhan, seorang pengkhotbah bisa membagikan pesan Tuhan? Ya tentunya dia akan tulis, dan tulisannya itu akan dibacakan di semua gereja yang ada. Dan inilah yang Yudas sedang lakukan, dia sedang tulis pesan yang Tuhan taruh dalam hatinya, dan dia ingin bagikan kepada semua orang. Dan yang khususnya kita lihat, walaupun tidak disebutkan siapa, tetapi orang yang menerima pesan ini adalah orang yang kita lihat ayat pertama, terpanggil, dikasihi oleh Allah Bapa, dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang percaya kepada Tuhan, saudara percaya bahwa saudara dipanggil sama Tuhan? Ada amin? Saya nggak tahu latar belakang saudara bagaimana, ya, apakah saudara dulu kenal Tuhan atau tidak. Tapi kalau saudara ada pada pagi hari ini, saudara mau mendengar firman Tuhan, saudara beribadah kepada Yesus, saudara orang yang dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Dan saudara juga adalah pribadi yang dikasihi. Haleluya. Bilang sama kiri kanan, kamu disayang loh. Bilang gitu Bapak Ibu ya. Amin, amin, amin saudara. Jangan pernah ragukan sayangnya Tuhan sama kita. Amin. Jangan pernah ragukan kasihnya Bapa sama kita. Dan yang kedua, kita dipelihara sama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pada pagi hari ini sudah diajak oleh pemimpin pujian tadi bersyukur kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan Yesus yang pelihara kita sampai hari ini bisa beribadah sama Tuhan. Jadi ini sebuah pesan yang penting, karena berikutnya nanti Yudas akan menyampaikan pesan yang cukup keras, ya. Tapi ini yang dulu dia tekankan dulu, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana mereka siap menerima pesan yang akan disampaikan oleh Yudas inilah yang akan menentukan apakah nanti doa berkat yang disampaikan ayat yang kedua, yaitu rahmat, kemurahan, ya kan tadi kita sudah nyanyi tentang anugerah Tuhan yang besar, kemurahan, dan shalom, damai sejahtera, dan juga kasih dari Allah akan melimpah kalau kita siap menerima pesan yang akan disampaikan oleh Yudas. Dan pesannya itu apa? Kita lihat slide berikutnya. Kita baca sama-sama ayat 3 dan 4, jika Bapak Ibu diberkati. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kenapa? Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat ayat yang ketiga, sebenarnya awalnya
Yudas ingin menulis pesan yang umum, a common salvation, keselamatan kita bersama. Semua kita sudah diselamatkan, haleluya, puji Tuhan. Dan Yudas ingin membahas tentang apa sih yang kita sudah terima dalam keselamatan itu, apa sih janji Tuhan dan sebagainya. Hal-hal yang sudah umum, yang semua orang percaya, saya yakin sudah memulai perjalanannya dengan Tuhan, langkah awalnya dengan Tuhan dalam menerima keselamatan dan menerima janji dari Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan dan seterusnya. Dan itu perlu diingat, perlu disampaikan dan perlu kita syukuri dan kita selalu, ya saudaraku, ya kan, jangan pernah lupakan semua kebaikan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mulai menulis, atau dengan kata lain dia mulai berkhotbah, Roh Kudus mulai mendorong dia untuk menyampaikan satu pesan yang sangat penting. Yaitu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Padahal sebenarnya kalau dia mau khotbah hal-hal yang umum atau dia mau menulis hal-hal yang sudah diketahui, itu memang sudah tugasnya. Ya kan, setiap ibadah, setiap itu sudah tugasnya seorang hamba Tuhan akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Dan saya yakin ini bukan satu-satunya surat yang Yudas tulis. Ya, di masa itu pasti ada banyak lagi khotbahnya yang dia tulis dan dia sebarkan bagi kepada seluruh orang percaya yang tersebar di seluruh dunia, di kota-kota, berbagai kota, saudaraku. Ya kan? Tetapi kita lihat di sini, ketika dia sedang mau menyampaikan mungkin pesan yang sudah diketahui, Roh Kudus menggerakkan dia. Dan saya yakin kalau Roh Kudus yang menggerakkan, itu sesuatu yang penting. Dan Roh Kudus mau mengingatkan gereja Tuhan untuk mempertahankan iman. Berarti kalau tidak dipertahankan, iman itu akan gugur. Kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, iman itu akan hilang. Kalau kita tidak berhati-hati, apa yang terjadi, saudara? Orang bisa kehilangan iman, dan tentunya kalau nggak ada iman, ya nggak ada keselamatan yang sudah dia miliki. Karena apa? Ayat yang keempat, ada orang-orang yang menyelusup. Ada orang-orang yang masuk ke dalam persekutuan orang percaya. Dan ini terjadi di tahun 60-an, 50-an, saya nggak tahu kapan ditulis suratnya secara tepat. Tapi masih di masa awal gereja saja, ini sudah terjadi dan sudah di warning. Apalagi saya yakin di zaman sekarang, di akhir zaman ini, yang Tuhan Yesus sendiri bilang, waspadalah, akan ada banyak penyesatan. Karena ciri daripada akhir zaman makin menjelang kedatangan Tuhan, makin hebat penyesatan. Dan itu sudah dimulai 2000 tahun yang lalu penyesatan itu. It's not a brand new thing. Bukan hal yang bikin orang kaget, wah kok bisa begitu ya? No, sudah dari dulu. Roh Kudus sudah persiapkan, Roh Kudus sudah warning, hati-hati. Kenapa? Masalahnya bukan cuma, ya kan doktrinnya beda. Atau no, itu akan membuat kamu kehilangan imanmu. Kehilangan keselamatan. Kenapa mereka masuk? Kita lihat di situ mereka adalah orang yang fasik, godless, ungodly istilahnya. Tidak ada keserupaan dengan Tuhannya istilahnya gitu. Yang menyalahgunakan kasih karunia. Orang kalau sudah terlalu menekankan tentang namanya kasih karunia, bukan saya orang yang tidak percaya sama kasih karunia, saya percaya enggak seorang pun di antara kita yang bisa masuk surga kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau sudah kasih karunia Tuhan itu disalahgunakan, di-abuse, ya kan? Digunakan lebih daripada takaran yang seharusnya, apapun yang berlebihan itu pasti tidak baik. Demikian juga dengan kasih karunia. Oh kasih karunia, nggak apa-apa hidup kayak begini dan sebagainya. Kasih karunia. Tetap melampiaskan hawa nafsu, ada kasih karunia. Masalahnya yang kayak begitu, saudara, ujung-ujungnya Alkitab sendiri bilang, Yudas sering peringatkan bahwa orang-orang seperti itu akhirnya akan menyangkal Tuhan Yesus. Jadi ini satu hal yang saya tulis urgent. Makanya Yudas harus, saya nggak boleh nyampaikan pesan yang mungkin sudah biasa didengar. I have to say it, I have to preach it, I have to speak about it. Karena ini memang hal yang penting. Saudara, ya kan? Itu sebabnya kenapa jangan sampai dalam perjalanan iman kita mulai meragukan kealahan Yesus, menyangkal Yesus. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini tidak terlalu mengikuti perkembangan di kalangan Kristen. Tapi sekarang lagi heboh, ya kan. Sudah tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan.
tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Saudara, how is that possible? Gelar boleh panjang, saudaraku, ya kan. Pengetahuan boleh tinggi. Tapi kalau sampai menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, apa gunanya pengetahuan yang seperti itu? Saya tidak mau menghakimi, firman Tuhan yang bicara. Yang setuju katakan amin, saudara. Ini firman Tuhan, bukan Nemo. Yudas yang nulis, sudah 2000 tahun yang lalu nulisnya. Dan hati-hati, kalau kita tidak menjaga diri, kita akan terbawa dengan hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Iman kita bisa hilang. It's not how you start it, it's about how you end it. Gitu, saudara. Ya kan, boleh mulainya hebat, tapi kalau pada endingnya, Tuhan bilang sama Yehezkiel, biarpun kamu baik, tetapi kalau pada akhirnya kamu lakukan yang jahat, tidak berkenan, kata Tuhan. Tapi kalau orang jahat, dia bertobat, dia sungguh-sungguh, dia akan diterima oleh Tuhan. Ada amin, saudara kasih Tuhan. Tapi jangan terbalik, saudara. Dan ini memang jadi warningnya. Next, ayat berikutnya kita lihat. Ayat yang ke-5 sampai ke-16. Dan di sini kita akan perhatikan Yudas memberikan contoh-contoh apa yang terjadi dalam perjanjian lama, dalam sejarah. Bagaimana orang-orang yang dimulai dengan yang baik, pada akhirnya diakhiri dengan yang buruk. Sekali lagi, bukan langkah yang pertama yang penting, tetapi langkah terakhir. Dan ini sudah banyak contohnya, dan itu sebabnya Yudas mengajak umat Tuhan untuk merenungkan kembali. Saya akan bacakan buat saudara mau baca juga boleh sama-sama dengan saya. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Yang pertama, contoh yang pertama adalah jelas sekali Bapak Ibu. Bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dengan, gak kurang dahsyat. Di depan mata kepala sendiri, 10 tulah, dan keajaiban-keajaiban yang gak pernah dilihat oleh manusia manapun, Tuhan kerjakan di depan mata mereka. Tuhan sudah mempunyai rencana yang luar biasa, Tuhan tunjukkan kuasanya yang tidak biasa dia tunjukkan, tidak semua orang bisa lihat, tetapi ternyata walaupun sudah mengalami yang seperti itu, tidak cukup. Ternyata mereka sendiri, karena kesalahan mereka sendiri, karena akibat respon mereka sendiri yang salah, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat mereka, jadi sia-sia. Istilahnya endingnya mati-mati juga. Kalau dulu nenek moyang mereka mati di Mesir, sekarang cuma pindah, matinya di padang gurun. Padahal sudah mengalami semua kebaikan Tuhan. Sudah mengalami kuasa dan sebagainya Bapak Ibu. Sudah menerima semua yang Tuhan sudah tunjukkan. Gak kurang. Tapi kayaknya sia-sia pada akhirnya. Gara-gara apa? Tidak percaya. Dikatakan di situ. Ya kan? Karena mereka tidak percaya. Ya walaupun sudah diselamatkan, tetapi mereka tidak terus percaya. Mereka tidak terus ngiring Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun di awal mereka sudah mengalami keselamatan. Tapi akhirnya semuanya jadi berantakan. Apa yang Tuhan sudah rindu mereka terima. Tuhan, saya percaya Tuhan lebih rindu daripada mereka sendiri. Mau berikan tanah air yang baru. Mereka sendiri tidak kembali. Karena tidak percaya. Mereka stop believing. Hati-hati saudara. Saudara boleh baca, boleh belajar sampai keluar negeri, cari ilmu dan sebagainya. Pada akhirnya yang penting itu bukan di sini. Tetapi, do you still believe? Banyak tahu, belum tentu banyak iman, banyak keyakinan. Belum tentu banyak conviction, saudara. Karena ini justru yang penting. Percaya sama Tuhan. Saudara percaya sama Tuhan? Walaupun tantangan ada di depan mata. Ada amin, saudara? Ya, ada laut. Percaya, Tuhan buka jalan. Ya, nggak ada air. Percaya, Tuhan akan sediakan. Ya, nggak ada makanan. Percaya dari langit mana turun. Ya, nggak ada air lagi. Ya, batu Tuhan keluarkan air. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada banyak musuh. Ya, ada raksasa. Ya, ada kota benteng. Percaya. Tuhan pasti akan mampukan. Tapi. Nah, itu sudah ya kan. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya tidak mengalami janji berkat Tuhan. Rencana Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya saya cepat.
Malaikat yang jatuh di dalam dosa. Ayat berikutnya kita lihat, diperhatikan ayat yang ke-6. Dan bahwa Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yudas sudah mengutip kisah di dalam Kejadian pasal 6 di mana anak-anak Allah melihat anak-anak manusia begitu cantik-cantik dan mereka berhubungan seksual dengan anak-anak manusia, menghasilkan keturunan disebut sebagai Nephilim, orang-orang raksasa yang bukan ciptaan Tuhan, tetapi hubungan yang tidak legal, ilegal antara malaikat yang keluar dari batasannya sebagai makhluk sorgawi. Dia keluar dari apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi lingkupnya dia keluar. Itu enggak, saya enggak mau dibatasi sama rencana Tuhan, sama aturan Tuhan. Enggak, saya mau berhubungan dengan siapapun yang saya mau. Dia keluar, menyatu dengan manusia, menghasilkan orang-orang gagah kenamaan yang memberontak kepada Tuhan pada akhirnya. Dan sampai pada zaman Nuh, pada akhirnya semua manusia tidak ada yang baik satupun. Bahkan dalam hatinya pun, setiap pikiran dan cetusan hatinya pun sudah jahat semata-mata, kata Tuhan, gara-gara yang seperti ini. Walaupun awalnya adalah malaikat yang diciptakan dalam kemuliaan, saudaraku, ya kan, diciptakan tidak kurang apa, sempurna. Tapi sekali lagi, kalau langkah berikutnya tidak tetap tinggal, keluar dari batasan, maka mereka pun dihukum oleh Tuhan. Contohnya lagi kita lihat Yudas ayat 7, katakan sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Seorang hamba Tuhan katakan, dicatat oleh catatan sejarawan, saudaraku, ya, apinya Sodom dan Gomora itu masih berasap sampai di zaman Tuhan Yesus. Orang masih bisa lihat bekas penghukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora, itu apinya masih ada, saudaraku, ya kan. Dari zaman Yesus itu orang masih bisa lihat buktinya. Dan itu dicatat oleh Herodotus, oleh Josephus, saudaraku, ya kan, sejarawan Yahudi. Dan itu sudah menjadi tanda dengan depan mata sendiri, orang bisa melihat bahwa Tuhan itu kalau sudah menghukum sesuatu yang terlalu berlebihan, Tuhan gak main-main. Tuhan itu, wow, makanya banyak orang kalau baca perjanjian lama mungkin, wow, kok Tuhan itu keras sekali. Well, saudara, bukan masalah Tuhannya keras, dosanya sudah terlalu parah. Yang setuju katakan amin, saudara, ya kan? Saya percaya Tuhan itu sangat baik. Amin, 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 saudara. Begitu baik. Tapi kalau sampai Tuhan sudah begitu marahnya, itu berarti sudah keterlaluan banget, saudara, ya kan? Sampai Tuhan harus datangkan penghukuman, penghakiman sebelum waktunya akhir zaman, sebelum waktunya penghukuman, Tuhan sudah timpakan kepada Sodom dan Gomora. Karena sudah sampai ke langit, katanya. Ke dalam kitab Kejadian, dosa mereka sudah sampai ke langit. Jadi ini yang menjadi contoh berikutnya. Yang berikutnya kita lihat, saya cepat karena ada banyak ayat, saudara, ya. Ketika kita lihat ayat yang ke-8, namun demikian orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Jadi rupa-rupanya nih orang yang suka bermimpi-mimpian. Hati-hati, saudara, tidak semua mimpi itu dari Tuhan. Jangan hanya sedikit-sedikit, wah ini dari Tuhan nih. Wah, saya dapat mimpi dari Tuhan. Belum tentu. Saudara mikirin sesuatu atau saudara melihat sesuatu dan terekam oleh otak. Otak ketika kita tidur, malamnya dia akan memilah-milah mana yang perlu diingat, mana yang dibuang. Tiba-tiba itu muncul dalam kita lagi tidur, masuk dalam mimpi kita. Jangan dibilang dari Tuhan, saudara. Ya kan itu sudah mekanisme otak untuk membersihkan memori yang nggak penting, istilahnya, saudaraku. Ya, dan kadang-kadang terselip. Ketika kita lagi tidur, masuk dia dalam mimpi kita, dan itu menjadi sebuah hal yang mungkin bagaimana banget gitu, saudaraku. Ya kan tidak semua mimpi, bukan berarti Tuhan tidak berbicara lewat mimpi, tetapi kalau orang sudah terlalu menekankan mimpi-mimpi, sudah tidak membahas ini lagi, saudaraku, ya kan, sudah keluar dari ini, tapi lebih percaya mimpinya daripada firman Tuhan, nah itulah yang terjadi seperti itu. Terus kita lihat ayat yang ke-9, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Cirinya lagi orang-orang ini, saudara, penyusup-penyusup ini yang merusak iman orang, yang mau membawa orang kepada kebinasaan bersama dengan mereka, adalah mereka orang yang
Nggak pernah jaga lidah. Semua dihujat. Semua dicela, semua dibilang salah, cuma dia yang paling benar lah, istilahnya kayak begitu, saudara. Bahkan dia nggak peduli otoritas yang dari Tuhan pun dicela juga. Dan zaman sekarang, saudara, aduh terlalu banyak yang kayak begini, saudara. Saya yakin dibandingkan 4-5 tahun yang lalu sudah tambah parah, karena 4-5 tahun lalu saya masih pakai sosial media, tapi sekarang saya sudah nggak pakai lagi. Ya, saudara bisa lihat mulutnya orang, atau zaman sekarang jarinya orang itu kalau sudah ngetik, saudara, ya kan luar biasa, ya kan, wow, nggak kenal siapa dia. Termasuk hamba Tuhan, anak Tuhan pun juga sama, saudara, ya kan, woi, semua dihujat. Mikael saja, ini mengutip dari tradisi Yahudi, ketika iblis mau menuntut, Musa itu pembunuh. Tradisi Yahudi sudah nggak ada dalam Alkitab, tetapi Yudas mengutip itu untuk menjadi contoh. Dan Mikael sebagai pemimpin bangsa Israel, sebagai malaikat yang ditetapkan untuk membela bangsa Israel, berebutan. Dan karena iblis itu selalu dengan kata-kata kotor penuh hujat, seperti di dalam Wahyu dikatakan binatang yang keluar itu penuh dengan kata-kata hujat. Wih, mulutnya kotornya luar biasa. Kita dengar aja pengen mandi rasanya, kayak gitu. Saking kotornya. Maka iblis pun yang sudah geram, padahal dia tuh punya otoritas paling tinggi, penghulu malaikat paling tinggi, kalau dia mau pakai otoritasnya untuk hantam ini setan, kamu bilang, kiranya Tuhan menghujat, kiranya Tuhan menghajar kamu. Jadi dia nggak pakai kata-kata yang sama sekali, saudara, ya kan, dia jaga mulut. Haleluya, puji Tuhan. Anak Tuhan semua jaga mulut. Ada amin, saudara kasih Tuhan? Jaga mulut. Jaga apa yang kita komen, jaga apa yang kita katakan di sosial media. Jangan jelek-jelekin orang lain, apalagi pasangan sendiri, Bapak Ibu, ya kan. Please deh, gak berhikmat banget. Berantem di rumah, diceritain ke seluruh dunia, saudara, ya. Biar semua dunia tahu. Mau cari pembelaan nih. Ceritain tentang Tuhan Yesus bagus untuk seluruh dunia, saudara. Jangan ceritakan tentang pasangan kita sendiri. Ada haleluya semua pada pagi ini, saudara? Aduh, ada puji Tuhan, haleluya semua. Ini penting. Yudas bilang, ini penting. Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk menyampaikan ini. Bukan saya, saudara. Roh Kudus yang suruh Yudas keluhkan ini. Contoh yang berikut adalah Kain, Bileam, dan Korah. Kita baca ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka, oleh sebab upah, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 tokoh yang dijadikan satu. Kain, tentunya saudara tahu semua ceritanya, Kain dan Habel. Dia tidak mengasihi saudaranya, bahkan membunuh. Yohanes berkata orang yang sudah membenci saudaranya sama dengan pembunuh. Dia tidak mengasihi saudaranya. Jadi orang-orang ini, saudaraku, ya ampun, nggak ada kasih di dalamnya. Ini sudah ciri, saudara. Karena memang setan itu bertentangan dengan Tuhan, dan kita menyembah Allah yang adalah kasih adanya. Sementara setan adalah kebencian adanya, saudara. Dan semua hal yang bertentangan dengan kasih, yaitulah setan. Dan itulah jalan yang ditempuh oleh Kain. The way of hatred. The way of bitterness, saudara. Ya kan, kepahitan, kebencian, permusuhan, tidak mau mengasihi, iri hati, jealous sama saudara sendiri. That's the way of Cain. Kemudian kita lihat Bileam. Seorang yang punya urapan, yang punya karunia dari Allah untuk bisa melihat penglihatan dan bisa meramal masa depan. Dan dia karena upah, karena uang, dia dibayar untuk mengutuki umat Tuhan, tetapi karena Tuhan menghalangi dia, bukan kata-kata kutuk yang keluar, tapi kata-kata berkat. Tapi Bileam ini karena hatinya memang dasarnya jahat, dia tidak bisa mengutuki yang diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Kita nggak akan bisa dikutuki oleh siapapun juga. Tapi karena dia tahu caranya begini, saya akan bawa mereka sendiri yang bawa ke dalam penghukuman. Diri mereka sendiri yang membawa diri mereka jatuh ke dalam penghukuman. Dan Bileam menawarkan dosa kepada umat Israel. Dan juga Korah. Korah adalah keturunan Lewi yang memberontak terhadap otoritasnya Musa. Musa, enak aja loh suruh kami balik lagi ke padang gurun. Memangnya cuma kamu yang bisa jadi pemimpin? Siapa yang ngangkat kamu jadi pemimpin? Saya apa kurangnya dibandingkan kamu? Kita sama satu suku. Orang satu kampung, noh.
Hebatnya apa kamu? Ya, jadi Korah dia melawan sama Musa, memberontak sama pemimpinnya, dan Musa cuma bilang, oke, saya nggak mau fight, kita bawa ke hadapan Tuhan saja ya. Kita bawa saja, Anda punya pelayanan ukupan, saya bawa, dan kita lihat mana yang diterima sama Tuhan. Langit, bumi terbelah, masuk, tutup lagi, habis. Korah, Datan, dan Abiram memberontak melawan otoritas. Dan firman Tuhan bilang, kita lihat ayat yang ke-12. Masih mau baca firman, saudara? Haleluya. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Saya suka istilah ini. Twice dead, saudaraku ya. Mati 2 kali, saudaraku ya. Udah mati lagi. 2 kali mati, saudaraku ya. Wow, double matinya. Saya pikir sudah mati, udah cukup. Enggak, udah mati lagi. Gitu. Artinya yang mengalami kematian yang pertama, yaitu kematian jasmani, dan juga kematian yang kedua, kematian kekal. Jadi orang-orang seperti ini sudah jelas, saudara, tidak ada keselamatan di dalamnya. Ini kata firman Tuhan. Dan jangan diikutin. Hidupnya tidak berbuah. Mengerikan. Dan kalau sampai ini jadi peringatan, warning, berarti memang itu suatu ancaman kalau kita sampai tidak berhati-hati. Terus kita lihat ayat yang ke-13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Bintang-bintang yang mati, fallen stars, bintang jatuh, saudaraku, yang akan masuk. Kalau saudara belajar suka ilmu astronomi, ada yang namanya black hole. Ternyata sudah diketahui dari zaman Alkitab, saudaraku, ya kan, ada black hole menyedot semua bintang-bintang mati masuk ke dalam black hole, hilang untuk selama-lamanya. Dan begitulah nasib yang ditentukan bagi orang-orang yang palsu, umat Tuhan palsu ini, saudaraku. Terus contoh yang berikutnya, ayat yang ke-14. Juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Kembali Yudas menggunakan tradisi Yahudi, tidak ada dalam Alkitab, tapi ini ada dalam kitab Henok, saudaraku, ya kan, kitab apokrifa kalau kita mau belajar lebih dalam lagi. Karena ini kitab yang umum diketahui oleh orang Yahudi, maka dia gunakan ini sebagai contoh. Henok ya bernubuat, jadi boleh dibilang Henok ini nabi pertama dalam Alkitab, dia sudah menubuatkan tentang masa depan. Kita tahu Henok dikatakan dia seorang yang begitu saleh, he walked with God. Ya, setiap hari dia berjalan bersama dengan Tuhan. Saking salehnya, umurnya baru 300 tahun, dia tiba-tiba satu pagi dia bilang, "Dah mama, dah anak-anak, saya mau jalan pagi ya sama Tuhan ya." Oke, jalan pagi dan dia gak pulang lagi. Kemana si Henok ini? Jadi katakan he walk with God and no more. Hilang. Tuhan bilang, aduh Henok nganani memang terlalu jauh dari dunia, mari jotor ikut. Dibawa ke sorga, saudaraku, ya kan? Jalan sampai ke sorga. Saudara mau jalan sama Tuhan sampai sorga, amin? Ada amin, saudara? Jangan berhenti mengiring Tuhan. Jangan menyerah dalam pertandingan iman. Seperti Henok, jalan terus. Apapun yang terjadi. Sampai Tuhan jemput. Haleluya, puji Tuhan. Walk with God. Dan karena saya yakin orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti akan semakin peka dengan apa yang Tuhan mau kerjakan, saudaraku, ya kan. Maka Henok ditulis di sini, masih jauh sekali kejadian nanti Tuhan datang itu masih belum digenapi, saudara, kita saja masih menunggu. Tapi dia sudah lihat nanti Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Ini sudah lihat dari jauh sekali, saudaraku, ya kan. Untuk apa? Untuk datang menghakimi orang-orang yang hidup bergaya, hidup fasik. Dan bukan cuma lifestyle, kembali lagi mulutnya ini. Kata-katanya ini kita lihat di situ, saudaraku, ya, mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa, mereka itu ayat 16, saudara perhatikan hati-hati, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh
tentang nasibnya. Hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Mulutnya gak bisa dipercaya, saudara. Ngebualnya, wow, luar biasa. Big mouth, ya kan? Si mulut besar. Dan bukan cuma itu, pakai mulut mereka juga lagi menjilat orang untuk mendapatkan. Jadi wow, ini ciri-cirinya benar-benar parah sekali mulut yang seperti ini, sudah dikasih Tuhan. Jadi ini yang kita mau hindarkan dari kehidupan kita. Tapi Henok sudah bilang ini memang ciri akhir zaman nanti sebelum kedatangan Tuhan ya. Orang tipe-tipenya kayak begitu, saudara ya. Saya kalau saudara seperti suka nonton film, saudara, aduh nggak ada film yang nggak ada kata-kata kotor zaman sekarang. Semuanya penuh dengan kata-kata kotor, heran saya. Kalau kita ke luar negeri juga ketemu dengan bule, apalagi saudara ke Bali ketemu dengan bule, kata-katanya kotor semua. Saudara, seolah kata-kata kotor tuh keren gitu, saudara, ya kan. Ih. Kalau kata Rehan, do you kiss your mom with that mouth? Dengan mulut yang kotor begitu, apakah kamu cium ibumu atau cium kekasihmu dengan mulut kotor seperti itu, ya kan, saudara, ya kan. Wow. Ngedengernya kayak pengen mandi atau bagaimana gitu biar pengen bersih, saudara. Penuh dengan kata yang kotor. Tapi saya percaya anak Tuhan mulutnya sudah disucikan sama Tuhan semua. Amin, saudara. Apalagi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, mulut kita akan penuh dengan pujian, bukan dengan kata-kata kotor. Nggak ada kata makian, nggak ada gerutu, nggak ada mengeluh tentang nasib. Yang setuju katakan amin, saudara. Biarpun bagaimana keadaannya, anak Tuhan yang sungguh-sungguh bukannya mengeluh, tetapi tetap bilang haleluya. Seperti Ayub. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan, haleluya. Apapun yang terjadi tetap haleluya. Bukan cuma karena kita Pantai Kosta, tapi karena memang itu Alkitabiah, sudah dikasih Tuhan. Enggak ada kata menggerutu. Bukannya kita enggak bisa mengeluh sama Tuhan. Silakan mengeluh di dalam doa, tapi dalam menghadapi hidup ini jangan pernah menggerutu dan mengeluh, haleluya, puji Tuhan. Kemarin saya ngobrol sama Om Robi, saudara, ya kan, kadang-kadang kalau kita sudah mengeluh, coba lihat ke bawah, ada lebih banyak orang yang lebih susah lagi daripada kita. Nggak ada dasar alasan kita untuk mengeluh dengan sedikit saja mungkin kesusahan kita. Ataupun kalau kita lagi sakit, coba lihat Tuhan Yesus kurang apa, saudara, ya kan. Alkitab bilang ketika dia ditampar, dicaci maki, ketika dia dipakukan, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, kata Alkitab dalam Yesaya. Nggak ada kata aduh. Dicambuk, dia nggak bilang aduh. Apalagi kok gini nasib gua. Enggak, saudara. Ada amin, saudara kasih Tuhan. Artinya firman Tuhan bilang dalam pergumulan kita dengan melawan dosa belum sampai mencucurkan darah seperti Tuhan Yesus kan ya. Tuhan Yesus sudah lakukan semuanya bagi kita. Puji nama Tuhan. Oke, kita baca ayat-ayat yang terakhir, ayat 17. Mari kita baca firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi ciri yang terakhir dari orang-orang yang sudah sesat ini, saudaraku ya, mereka hidup menurut hawa nafsu. Dalam bahasa aslinya sensual life. Dalam bahasa aslinya sukikos. It's all about suke, tentang jiwa. Whatever you feel, you like it, just do it. Jadi penekanannya orang-orang ini seperti pokoknya apa, if you feel it good, just do it. Ini saya kayak gitu. Pokoknya hidupnya hanya berdasarkan suke, kejiwaannya, perasaannya aja yang nomor satu. Dunia zaman sekarang ngajarin seperti itu. Whatever you like, just do it. Whatever you want, just be it. Gitu, saudara. Ya kan? Pokoknya apa yang kamu rasakan baik dan sebagainya. Pokoknya semuanya tentang, pokoknya kalau saya lagi ngerasa begini, saya begini. No. Kalau Tuhan Yesus mau bilang kayak begitu, dia kan nggak akan mau jalani salib, bukan? Nggak akan mau dia ngikuti kehendak Bapaknya untuk menderita dan sebagainya. Kalau mau ngikut perasaan, saudaraku, wah, hati itu lebih licik daripada apapun juga. Dan begitu kita lihat mereka juga pemecah belah. Makanya jangan suka bikin pecah gereja, saudara. Jangan suka pindah-pindah gereja, jangan suka nggak setia sama gereja. Yang setuju katakan amin, saudara, ya kan? Narik-narik orang masuk gereja lain dan sebagainya. Please deh,
hari begini masih kayak begitu, saudaraku ya kan. Udah zamannya tuh gereja tuh mengerti tentang tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus. Masih narik-narik orang ke gereja lain dan bikin gereja pecah dan seterusnya. Itu roh menyesat. Barang siapa tidak mengumpulkan dengan aku, dia mencerai-beraikan, kata Tuhan Yesus. Karena Yesus selalu bikin orang ngumpul, bukan bikin orang bercerai-berai, sudah dikasih Tuhan. Makanya jangan menjadi orang yang suka bikin pecah-pecah. Karena apa yang dikatakan tadi, mereka tanpa Roh Kudus. Roh Kudus akan lari. Gak mungkin betah tinggal dengan orang yang seperti itu, saudara. Roh Allah akan undur dari mereka. Tapi ini bagian kita, next. Yang terakhir kita baca ayat 21 sama-sama. Inilah perjuangan kita sampai ayat 23. Saudara siap baca firman Tuhan kembali? Yuk sama-sama 2, 3. Peliharalah dirimu demikian dalam ayat 20. Sorry. Dari ayat 20 ya. 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Terus, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Begini caranya kita memelihara iman. Begini cara kita mempertahankan iman. Yang pertama, bangun dirimu, bangun imanmu. Kalau boleh saya mau tanya kita semua secara evaluasi pribadi. Dibandingkan tahun lalu, iman kita sudah tambah kuat apa enggak? Dibandingkan waktu-waktu yang sebelumnya, hari ini, apakah iman kita tuh makin teguh sama Tuhan atau tidak? Pengenalan kita sama Tuhan tuh makin dalam apa enggak? Pengetahuan kita tentang firman Tuhan tuh makin tinggi apa enggak? Gitu saudaraku ya kan. Kedalaman kita, kerohanian kita dibandingkan minggu-minggu sebelumnya, apakah kita sudah semakin dekat, semakin kuat atau tidak? Karena kita harus membangun iman kita sendiri, saudara. Kita yang harus bertanggung jawab untuk supaya memelihara iman kita. Dan berdoa dalam Roh Kudus sudah semakin dalam nggak dalam keintiman kita dalam doa, atau kita cuma berdoa kalau mau makan aja gitu. Ataukah kita memiliki kehidupan doa yang dikatakan tidak berkeputusan? Berdoalah tanpa berkeputusan. We live in a prayer life, saudaraku ya. Terus dikatakan pelihara dirimu demikian dalam kasih. Apakah kita tetap tinggal dalam kasih? Saudara masih semua tinggal dalam kasih, amin? Saudara masih mengasihi satu sama lain? Coba pasangan bilang, I love you baby, bilang gitu, I love you darling, coba pasangan. Jangan datang ke gereja, tadi malam masih berantem di bawah sampai hari ini, saudara, ya kan. Di gereja kelihatan manis-manis, tapi sebenarnya, no. Tetap ada kasih semua, amin. Kalau ini berdamai dulu, kata firman Tuhan, ya kan. Terus sambil menantikan rahmat Tuhan, punya pengharapan, masih punya pengharapan. Mata kita masih memandang ke surga untuk lihat Tuhan Yesus kembali, amin. Dari sana Allah datang semua yang kita harapkan. Cuman ketika Tuhan datang, itu pengharapan orang yang harus dipertahankan. Jangan sampai sudah hilang pengharapan kita untuk masuk surga, saudara, ya kan. Sudah terlalu pusing dengan hal yang di bumi ini. Dan yang berikutnya dikatakan berbelas kasihan dan berjaga diri. Berkasih, punya hati, compassion buat jiwa-jiwa di luar sana, tetapi tetap jaga diri kita jangan sampai tercemar, terbawa oleh dosa orang di luar sana. Saudaraku ya, we love, yes. Orang-orang di luar situ yang lagi kebingungan LGBT dan sebagainya. Oh yes, we love them. Yes. Tapi jangan ikut-ikutan. Kita tidak menyetujui gaya hidupnya. Kita mengasihi pribadinya. Tapi gaya hidupnya no. Jangan sampai kita tercemar, kata firman Tuhan. Dan penutup ayat 24. Saya mohon pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita baca sama-sama ayat 24 dan 25. Kalau boleh Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita punya janji daripada Tuhan di sini bagi kita. Kita baca 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Yesus adalah juru
selamat. Kalau ada yang bilang Yesus bukan juru selamat, sesat. Yesus Kristus Tuhan. Yang bukan bilang Yesus Kristus Tuhan, sesat. Yudas yang bilang, saudara kira. Jadi jaga baik-baik hati kita. Tuhan sanggup memelihara iman kita semua. Ada amin, saudara dikasih Tuhan? Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang, saudara dikasih Tuhan. Pelihara iman kita di dalam pribadi Yesus. Apapun yang merendahkan Yesus daripada yang seharusnya, Alkitab bilang anti Kristus. Karena anti itu bukan berarti cuma melawan, tetapi mengambil posisi. Hati-hati, ini warning. Kalau dari 2000 tahun lalu sudah Yudas warning kan, sampai hari ini pun masih berlaku Bapak Ibu. Dan itu sebabnya kita jaga iman kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mesti percaya sama Tuhan Yesus Juru Selamat kita, amin. Saya mau nyanyi satu nyanyian. Dan saya harap saudara juga tahu lagu ini, karena ini lagu favorit dari mendiang Om Broadland. Bapak Ibu ya, saudara tahu, boleh dibilang kakek rohani. Sudah bukan bapak rohani lagi, bapak rohaninya Bapak Gembala, ya kan, jadi kakek rohaninya saya dan Helga, mereka Om Broadland yang memberkati kami ketika kami menikah, dan ketika kami di Amerika juga beliau yang selalu memperhatikan dan seterusnya, bahkan anak kami Josiah yang sampai detik-detik terakhir tetap menemani seorang hamba Tuhan yang mempertahankan iman sampai langkah yang terakhir. Dan saya menyanyikan pujian untuk Tuhan dan tentunya untuk mengenang semua kebaikan yang sudah beliau tunjukkan jadi teladan yang luar biasa. Saya yakin bukan cuma buat kami, tetapi juga buat kita semua yang pernah mengenal dia. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Katakan sama-sama, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Dengan iman katakan, aku warisnya, ku ditebus, amin, amin, ciptaan baru, Roh Kudus. Oh, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah kami memiliki sukacita keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kami. Dalam langkah-langkah pengiringan kami kepadamu di dalam dunia yang fana ini ya Tuhan. Biarlah sukacita dan kebahagiaan itu tetap menjadi bagian kami. Dalam kami mengiringi Engkau, mempertahankan dan memelihara iman kami sampai langkah yang terakhir ya Tuhan. Dan biarlah seperti teladan-teladan kami yang sudah mendahului kami, yang telah menyelesaikan pertandingan yang baik, dan menyelesaikan pertandingan iman sampai pada garis terakhir ya Tuhan. Bila kami semua kedapatan tetap memelihara iman kami sampai nafas kami yang terakhir pada waktunya nanti ya Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada Tuhan selain Engkau ya Yesus. Tidak ada Allah yang layak dipuji disembah, yang kepadanya sepenuhnya kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Selain daripada Engkau, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Dan kami bersyukur punya teladan-teladan iman yang Tuhan sudah berikan buat kami. Baik Bapak Gembala, baik Om Broadland, baik semua hamba-hamba Tuhan, bahkan semua pribadi-pribadi murid-murid-Mu yang sudah menulis firman kepada kami menjadi teladan bagi iman kami Tuhan. Biarlah kami semua tetap mengiring Engkau sampai langkah terakhir. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu di dalam setiap kami, sebab kami sudah terima semua di dalam hati kami, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ikut berdoa katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kepada pembawa acara. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang menjadi rema bagi kita pagi hari ini. Saya yakin dan percaya, ayat 20b itu menjadi rema bagi kita. Biarlah kita mau hidup masuk ke dalam iman kita yang paling suci dan berdoa dengan Roh Kudus. Tidak gampang saudaraku, karena itu kita perlu membangun mezbah syukur kita, berdoa, dan menyiapkan waktu doa kita bagi Tuhan. Disitulah kita bisa merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan menjalankan korban persembahan. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu yang sudah Engkau tabur bagi kami. Biar Roh Kudus terus beracara kepada kami dan menyingkapkan rahasia firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan lebih heran dan luar biasa. Kemana hamba-Mu pergi, singkapkan rahasia firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau memakai dan banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Sebentar kami akan memberikan korban yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Kami mau memberi dengan sukacita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan, karena ku tahu ini menyenangkan. Sekali lagi katakan, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati.
kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu refnya saja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Sebentar saya minta dengan hormat Bapak Nemo Bahari. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukurku, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kita sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan berbahagia karena kami orang-orang yang dipanggil, dipelihara, dikasihi oleh Tuhan. Kami tahu kami diberkati senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjaga kami di hari-hari ke depan. Engkau yang sanggup melindungi kami dari segala penyesatan, dari segala jerat, dari segala kejatuhan Tuhan. Engkau yang sanggup menopang kami sehingga kami kuat Tuhan terus berdiri mengiring Engkau sampai kesudahannya ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang minggu ini ke depan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kelimpahan berkat-Mu. Berikan kesempatan bagi kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Berikan kami jalan Tuhan sehingga kami bisa naik dan bukan ke bawah. Berikan kami pintu yang terbuka sehingga kehidupan kami benar-benar berisi dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Berkati kota kami, berkati pemerintah bangsa negara kami, berkati gereja-gereja Tuhan yang sedang beribadah pada hari ini ya Tuhan. Bila kami semua boleh mendatangkan berkat kemakmuran, kesejahteraan bagi kota dan bangsa kami yang tercinta ya Tuhan. Dan sekarang kiranya kami Tuhan mau pulang bahwa berkat yang Tuhan sudah janjikan di dalam nama Bapa, berkati dalam Putra-Mu yang kudus Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan berkat dari pribadi Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan di dalam kami, menjaga kami sampai kami berjumpa satu sama lain dalam kesempatan berikutnya, bahkan sampai Maranatha Engkau datang di dalam segala kemuliaan-Mu ya Tuhan. Itulah pengharapan kami yang termulia, dan kami semua sudah, sedang dan selalu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat dengan iman dan katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi.